Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, semoga kalian selalu sehat. Untuk kali ini kita akan mencari nilai optimum. Oke. Ibu mempunyai contoh soal suatu roti basah menggunakan adonan tepung dan gula, ya. Begitu juga roti kering, tepung dan gula. Padahal ibu mempunyai persediaan tepung 8 kilo dan gulanya 6 kilo. Apabila satu roti basah untung 15.000, roti kering untungnya 20.000, berapa banyak roti basah dan kering yang bisa dibuat jika ingin untung maksimal? Oke, sama seperti kemarin, kita buat tabelnya ya. Kita misalkan banyak roti basah. Y, kita misalkan banyak roti kering. Lalu tinggal dimasukkan saja roti basah menggunakan 2 kilo tepung dan 1 kilo gula. Roti kering juga dimasukkan 2 kilo tepung dan 3 kg gula. Kalau udah, persediaannya tepung berapa? 8, gulanya 6. 8 ini 6. Oke. Sekarang ada tambahnya lagi, untung 15.000. Lalu yang roti basah 15.000, yang roti kering 20.000. Kita buat model matematika atau kendalanya. Ya, berarti yang ini tinggal 2x tambah 2y, terus tanda pertidaksamaannya apa? Karena persediaannya hanya punya 8, berarti tidak boleh lebih dari 8. Berarti tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan. Oke, kalau sudah seperti ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2 semua. Jadi tinggal x, y, ini 4. Sekarang ke yang kedua, berarti ini 1x tambah 3y, terus tanda ininya apa? Pertidaksamaannya sama, karena persediaannya hanya 6, berarti tidak boleh lebih dari 6. Berarti kurang dari atau sama dengan. Terus kalau sudah ada tambahan 2 ini ya, x lebih dari atau sama dengan 0, y-nya pun juga sama. Kenapa sih Bu lebih dari atau sama dengan 0? Karena x itu kan banyak roti basah. Banyak roti kan tidak mungkin kurang dari 0 alias negatif ya. Jadi dalam hal ini nanti kalau ada soal cerita seperti ini ya, biasanya ditambahi poin 3 sama 4. Dimana banyak roti basahnya berarti lebih dari sama dengan 0. Nomor 4 juga sama, berarti roti keringnya lebih dari sama dengan 0. Terus kita ke fungsi tujuan ini, berarti 15.000 tambah 20.000 Y. Ini namanya fungsi tujuan. Kita sekarang ke penyelesaiannya yuk. Oke, tadi kendalanya ada 4 ya. Sekarang kendala yang pertama, Ibu ubah jadi tanda sama dengan dulu. Nomor 2 juga sama. Oke, sekarang kita mencari ini ya, titiknya. Berarti kalau x-nya Ibu masukkan 0, berarti kembangannya Ibu tutupi ya. Ini x-nya Ibu masukkan 0, berarti y-nya jelas berapa? 4. Oke, Ibu tulis di sini. Ketika y-nya 0, berarti y-nya yang Ibu tutupi. Berarti x-nya berapa? 4. Oke, seperti ini. Terus yang kedua, x-nya Ibu masukkan 0, berarti ditutupi ya. Berarti tinggal 6 dibagi 3. Berapa hasilnya? Berarti y-nya 2. Terus ketika y-nya Ibu masukkan 0, berarti x-nya berapa? 6. Seperti ini. Oke, bisa ya. Terus kalau sudah, sekarang kita menggambar. Oke, kita gambar yang pertama dulu. 0, 4, 4, 0. Dimana sih 0, 4, 4, 0? Ini 0, 4, 4, 0 di sini. Oke. Terus karena ini ada seret bawahnya, berarti gambarnya tidak putus-putus alias garis lurus. Ya. Usahakan menggunakan menggaris ya, agar gambarnya tidak melengkung seperti Ibu. Terus ingat ya, kalau ini kurang dari, biar gampang kamu ngasirnya kanan atau atas, kalau lebih dari kiri atau bawah. Gambar yang pertama ya, lihat yang pertama ini. Tadi ini kurang dari ya,
Kalau kurang dari itu diarsir kanan atau bagian atasnya. Oke, ini garis berarti kanan atau atasnya kita arsir. Kenapa diarsir bagian ini? Karena ini tandanya kurang dari ya. Oke, lalu sekarang garis yang kedua 0,2 6,0 0,2 di sini 6,0 di sini ya. Lalu kita hubungkan. Oke, ini ada tanda sama dengan seret di bawahnya, berarti garisnya lurus juga tanpa putus-putus. Terus ibu tulis ini ya, ini garis kedua. Kita lihat tandanya ini kurang dari. Ingat, kalau kurang dari yang diarsir kanan atau atas dari garis. Ini tadi ya, garis kedua, ternyata tandanya ini kurang dari. Kalau kurang dari yang diarsir kanan atau atasnya, berarti atasnya ibu arsir kayak gini. Oke, paham? Terus yang ketiga, ini ya, garis ya, ini ya, X lebih dari atau sama dengan 0. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Oke, sebelum ke X lebih dari 0, kita mau cari garis X sama dengan 0. Mana sih Bu garis X sama dengan 0? Ini garisnya ya. Garis X sama dengan 0 tuh berhimpit dengan sumbu Y. Oke nih, biar kalian tidak bingung, aku tulis ini sama dengan garis X sama dengan 0. Nah ini lebih dari. Kalau tandanya lebih dari, yang diarsir kiri atau bawah? Oke, berarti kita arsir yang bagian kirinya. Seperti ini ya. Terus ini ada Y lebih dari 0 ya. Y lebih dari atau sama dengan 0. Sebelum kita ke lebih dari, kita harus tahu Y sama dengan 0. Mana sih garis Y sama dengan 0 ini ya? Alias berhimpit dengan sumbu X. Ini garis Y sama dengan 0. Mintanya lebih dari. Kalau lebih dari yang diarsir kiri atau bawah? Ini garisnya, berarti nanti kita arsir bagian bawah. Kenapa? Karena ini lebih dari, berarti pilihannya boleh kiri atau bawahnya. Berarti kita arsir yang bagian bawahnya. Seperti ini ya. Ibu ulangi, kalau X lebih dari 0 diarsir sebelah sini, Y lebih dari 0 yang diarsir yang bagian bawah. Terus kita lihat daerah penyelesaian itu yang tidak kena arsir adalah seperti yang mana? Yang ini ya. Ibu tulisi daerah penyelesaian. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kalau kalian sudah paham mencari DP atau daerah penyelesaian, berarti nanti kita mencari titik pojoknya. Oke ya, titik pojoknya berarti gambar ini yang putih, titik pojoknya ada 1, 2, 3, 4 ya. Oke, daerah penyelesaian yang putih ini ada 4 titik pojoknya 0,0, 0,2, yang ini 4,0, yang ini berapa Bu? Oke, biar tahu pastinya titik ini adalah perpotongan garis 1 dan garis 2 yang tadi ya. Ini perpotongan dari garis 1 dan garis 2. Berarti untuk mencari titik ini kita potongkan garis 1 dan garis 2. Ini ya. Kita tulis X tambah Y sama dengan 4, yang satu X tambah 3Y sama dengan 6. Nanti kita potongkan, ketemu nanti X sama Y nya. Ibu tulis X tambah Y sama dengan 4, satu lagi X tambah 3Y sama dengan 6. Oke, nah ya, garis 1 dan garis 2 ibu eliminasi. Ini dikurang ini berarti negatif 2Y. Kalau kalian masih bingung, ini kan 1 kurangi 3 berarti negatif 2Y. 4 kurangi 6 bisa enggak? Negatif 2. Berarti Y nya min 2 bagi min 2 sama dengan. Terus kita masukkan di yang pertama boleh. Gini ya. Berarti
Oke, ini perhatikan gini. Titik 4, satunya dipindah. Paham ya? Berarti nanti kalau kalian sudah ketemu Y-nya 1, lalu Y-nya dimasukkan ke sini. 1 kali 1 kan 1. Udah, kalau udah dipindah ruas, jadinya min 1. 4 kurang 1, 3. Ketemu koordinat atau titik potongnya, berarti 3,1. Ibu tulis ya, di 3,1. Berarti di sini ya, itu titik potongnya 3,1. Oke, berarti titik pojoknya sudah ketemu tadi. Ya, terus kita ke fungsi optimumnya atau fungsi tujuan tadi, nilai optimumnya berapa. Oke, berarti tadi fungsi tujuannya tadi yang pertama, ibu ingat lagi ya, ini 15.000 E tambah 20.000 E. Oke, berarti kita masukkan ada 4. Ibu masukkan 0,0 ya. Berarti nanti X-nya dimasukkan 0, Y-nya 0. Berarti 15.000 kali 0, 20.000-nya juga kali 0. Oke, berarti hasilnya ini 0, ini juga 0, hasilnya 0. Oke, sekarang ke titik yang kedua berapa? Titik pojok kedua 0,2. Berarti nanti dimasukkan X-nya 0, Y-nya 2. Oke, karena ini 0,2 berarti X-nya ibu masukkan 0, nanti Y-nya ibu masukkan 2. Berarti 15.000 kali 0, 20.000-nya kali 2. 0, 20.000 kali 2, 40.000. Berarti hasilnya 40. Terus kita masukkan lagi titik pojok yang selanjutnya 4,0. Berarti nanti ini masukkan 4, X-nya, Y-nya masukkan 0. Berarti 15.000 kali 4 tambah 20.000 kali 0. Ini berapa? Ini 60.000. Ini nanti ditambah berapa? 0. Berarti hasilnya 60.000. Satu lagi titik pojok yang terakhir sih. Berarti 3,1. Berarti nanti X-nya kalikan 3, Y-nya kalikan 1. 15.000 kali 3, 20.000-nya kalikan ini ya. Sudah? Ya, terus kita kalikan 15 kali 3, 45.000. Oke, 15 kali 3, 45. 20.000 kali 1, 20.000. Berarti 45.000 tambah 20.000 berarti berapa? 65.000. Oke, maaf tulisan ibu agak kurang jelas ya. Oke, di antara 1, 2, 3, 4 mana yang tertinggi? Oke, berarti yang paling tertinggi yang ini ya. Oke, yang tertinggi ya ini. Berarti bisa kita cari nilai optimumnya atau yang paling tinggi, berarti hasilnya yang ini. Tadi pertanyaannya berapa banyak roti yang dibuat agar untung? Ternyata agar untung kita harus membuat 3 roti basah dan 1 roti kering. Karena tadi yang ditanya berapa banyak rotinya, berarti 3,1. Berarti 3 ini untuk roti basah, 1 untuk roti kering. Jawabannya seperti itu. Oke, semoga kalian paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.